Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 471. Yang pakai kitab berapa itu? 447. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa an Uthman radhiyallahu anhu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Itu ya. Wa an Uthman radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Uthman radhiyallahu an, hammud dunya, pikiran tentang dunia. Lah bapak motornya di mana pak? Nggak bisa masuk. Monggo pak. Sama asbaknya mah belum ada asbaknya itu. Ada itu. Oh iya. Udah dipisahin. Udah. 471 pak. Hammud dunya zulmatun fil qalbi, pikiran tentang dunia, zulmatun fil qalbi, itu kegelapan atau membuat gelap hati. Itu kegelapan dalam hati atau membuat gelap hati. Pikiran tentang dunia itu membuat gelap hati. Wa hammul akhirati, dan pikiran tentang akhirat itu nurun fil qalbi, cahaya dalam hati, membuat hati bercahaya. Udah tuh, jelas Bang Budin. Berpikir tentang dunia, lagi-lagi ya, dunia itu artinya kehobian, kesenangan, permainan, at-takatur, memperbanyak harta, at-tafakhur, persaingan, atau semua hal yang membuat kita lupa dari Allah. Itu dunia. Lagi-lagi, dunia itu bukan harta, tapi kehobian, kesenangan, permainan, dan segala sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah. Itu dunia. Kalau hati kita selalu pengennya seneng-seneng, yang kita pikirin cuma kehobian kita, yang kita pikirin cuma bagaimana caranya kita bisa seneng-seneng,
bisa hura-hura, bisa poya-poya. Pikiran seperti itu lama-kelamaan akan bikin hati kita makin gelap, makin gelap, makin gelap gitu. Karena hatinya gelap, maka makin lama badan kita makin berat untuk ingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan, karena hatinya gelap. Berpikir tentang dunia itu membuat hati kita gelap. Mikirinnya cuma kehobian doang, cuma seneng-seneng doang, cuma poya-poya doang. Bukan mikirin harta, bukan mikirin gimana cara kita nyari kerja, gimana cara kita nyari duit, bukan. Mikirin kehobian dan mikirin kesenangan, mikirin permainan. Kayak bocah belakang, anak muda, sampai lagi sholat itu mikirin mainannya aja, mikirin permainan. Atau kayak Mang Ayat, sampai lagi ngaji yang dipikirin joran aja gitu. Itu mikirin kehobian dan kesenangan. Itu lama-kelamaan akan bikin hati kita gelap, yang ujung-ujungnya badan kita jadi berat untuk beribadah, berat untuk ingat kepada Allah, dan berat untuk mengerjakan kebaikan karena hatinya gelap. Ditambah lagi susah buat menerima nasihat. Jelas ya? Wahammul akhirati, dan berpikir dan pikiran tentang akhirat itu membuat hati kita bercahaya. Semakin kita sering ingat Allah, semakin hati kita ini sering ingat sama akhirat, ingat dengan kematian, ingat dengan kehidupan kita setelah di dunia, maka hati kita akan makin bercahaya. Makanya dulu kita sering dibacain tuh, likulli syai'in soqolatun wa soqolatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada amplasnya, dan amplasnya hati itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat. Itu buat ngamplas hati kita. Ya artinya kan kalau hatinya ingat, kemudian diimplementasikan ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kan begitu kita ingat sama Allah pas lagi kerja atau pas nyari duit, ujung-ujungnya enggak berani ngambil yang haram. Ingat sama Allah, yang haram ini dilarang sama Allah, enggak jadi kita ngambilnya gitu. Begitu lagi pergi kemana-mana, kita ingat sama Allah, ujung-ujungnya enggak berani ngerjain kemaksiatan. Ingat sama Allah, Allah selalu ngawasin kita dimanapun kita berada. Begitu Pak Guru. Dengan ingat kepada Allah, jadinya kita nggak berani maksiat, nggak berani ngambil yang haram, nggak berani ngerjain sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena kita ingat dengan Allah gitu. Ingat dengan akhirat. Kalau kita berbuat maksiat sekarang, nanti kita di akhirat bakal dihukum oleh Allah. Nanti kita di akhirat bakal disiksa oleh Allah. Ujung-ujungnya dia tinggalkan kemaksiatan, begitu. Makanya lama-kelamaan hatinya jadi bercahaya, gitu. Dan dorongan untuk berbuat baiknya makin kencang karena hatinya bercahaya. Udah tuh, jelas ya.
Dan berpikir tentang dunia membuat hati kita gelap, berpikir tentang akhirat membuat hati kita bercahaya. Mau dalam semua aktivitas, Wa qala Umar radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Ustadz Imron bapaknya Kemal. biar mantun. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, izzud dunya bil mal, kemuliaan di dunia itu dengan harta. Kalau kita pengen jadi orang mulia di dunia, salah satu kuncinya kudu punya harta. Atau kalau pepatah Arabnya ad-dunya bil fulus. Hidup di dunia ini butuh fulus. Wabil fulus lulus. Kalau pakai fulus semuanya lulus. Wa kullu kasarin alus. Yang kasar-kasar jadi alus. Mafil fulus mampus, kagak punya fulus mampus saja. Tuh, izzud dunya bil mal, kemuliaan di alam dunia bisa diraih dengan harta. Ngapa Bang Mak? Makanya kalau kata Bang Uri minggu kemarin, kita meriang karena nggak ada duit. Jadi pada meriang. Meskipun bukan cuma harta satu-satunya ya. Kalau dulu guru kita bilang untuk bisa meraih kesuksesan itu caranya bisa 3. Ada 3 caranya untuk jadi orang sukses. Sukses di dunia tentunya. Yang pertama itu ilmuwan. Kalau kita pengen jadi sukses, kita kudu jadi ilmuwan. Pokoknya jadi orang yang ilmunya banyak dah. Apa aja ditanya bisa, pinter, cerdas. Ilmu apa aja tahu, itu ilmuwan. Yang pertama tuh caranya pakai ilmuwan. Yang kedua, kita bisa sukses dengan cara jadi hartawan. Jadi orang yang duitnya banyak dah. Pokoknya kalau orang punya duit mah jangankan timbang keluarganya, sekampung tunduk semua sama dia. Di Surabaya udah oke aja, udah siap. Jangankan ampe RT, ampe RW, lurah, camat, wali kota diatur sama dia udah siap aja, udah ngikut aja udah. Kalau duitnya banyak, gitu. Itu hartawan. Yang ketiga baru dah jagoan. Jagoan bukan jawara, bukan jawara lagi. Jagoan artinya jago dalam satu hal. Kayak Bang Emak jago ngedekor gitu. Bang Uri jago apa Bang Uri? Jago ceramah. Kalau Bang Ipul jago main hadroh, main musik, main gambus gitu. Ada yang jago masak, ada yang jago bikin konten,
Pokoknya jago dah dalam satu hal gitu, punya keahlian yang dijadiin andalan. Kalau kayak engkau ngaji dina, jagonya banyak dia, jago nyervis kipas angin, nyervis kulkas, nyervis mesin air, nyervis mesin cuci gitu. Itu jagoan namanya. Itu kalau kata guru kita, cara untuk jadi orang sukses itu ada 3. Nah ini Sayyidina Umar bilang, kalau ingin meraih kemuliaan di dunia, bilmal, itu dengan harta. Jadikan diri kita orang yang kaya, harta kita banyak, tanah di mana-mana, sawah ngablak hektaran, duit udah selebar pojok udah, yang di lemari es, yang di WC gitu. Ini mana ilmuwan kagak, jagoan kagak, hartawan kagak. Bangkis lebah mana Bangkis? Makanya kalau pengen jadi orang sukses di dunia, jadi orang mulia di dunia, pilih tuh salah satu jalurnya. Mau pakai jalur ilmuwan, ilmu kita banyakin. Kalau pengen lewat jalur hartawan, ya harta kita banyakin. Kalau pengen jadi jagoan, ya tekunin salah satu. Punya keahlian yang orang lain nggak punya gitu. Itu jadi jagoan namanya. Tapi itu buat kemuliaan di dunia. Pokoknya kalau punya harta, jadi orang mulia dah di dunia. Anak buah banyak, pasukan banyak, temen gue banyak gitu. Kalau punya harta. Kalau kagak punya mah jangan sampai anak buah, temen gue romana gitu. Wa izzul akhirati bisolihil a'mal, dan kemuliaan di akhirat itu diraih dengan perbuatan-perbuatan soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita pengen mulia di dunia, banyakin harta kita. Kalau kita pengen mulia di akhirat, banyakin amal baik kita. Macam-macam ya amal baik. Kalau yang punya harta, ya gunakan harta itu untuk mengerjakan kebaikan. Kalau yang punya tenaga, ya gunakan tenaganya untuk mengerjakan kebaikan. Yang punya ilmu, gunakan ilmunya untuk mengerjakan kebaikan. Apa aja caranya? Yang dikasih modalnya kita apa sama Allah? Kalau emang modalnya cuma tenaga doang, ya udah, pakai tenaga kita untuk mengerjakan kebaikan. Kalau dikasih modal harta oleh Allah, pakai harta itu buat mengerjakan kebaikan. Jangan sampai kita cuma mulia di dunia doang, tapi ntar di akhiratnya belangsa, di akhiratnya sengsara. Jangan sampai. Jadikan diri kita mulia di dunia dan mulia di akhirat gitu. Kalau bisa tuh. Nah, mulia di dunia salah satu caranya dengan memperbanyak harta, dengan memiliki harta. Mulia di akhirat dengan memperbanyak amal, itu kuncinya. Makanya harta yang kita punya, harta yang Allah berikan buat kita, kita gunakan untuk menopang perbuatan baik kita. Apalagi emang itu ibadah yang paling gampang, sedekah yang paling gampang. Kalau sholat kudu ada khusyuknya. Kalau puasa kudu bisa jaga anggota badan kita. Udah pakai harta yang paling gampang, semampu kita. Emang mampunya 1 juta, ya udah 1 juta. Ustaz lebah mana Ustaz? Lebah mana? Dikata ilmuwan nanggung, jagoan juga nanggung romanya.
hartawan apalagi. Mustahil. Betul. Aro tolibad dunya wa intola umruhu wa nala minad dunya sururon wa an'uma kabanin bana bunyanahu fa'aqomahu falam mastawa ma qad banahu tahaddama ala innamad dunya ka ahlami naimin ma khaira aishin la yakunu bidaimi ta'ammal idza ma nilta bil amsi ladzatan wa afnaitaha hal anta illa kahalimi. Udah tuh, jelas Ustaz. Aro tolibad dunya, aku melihat orang-orang yang mengejar dunia, yang mengejar kehobiannya, kesenangannya, selalu hura-hura, poya-poya. Pokoknya orang yang ngejar-ngejar dunia. Wa intola umruhu, sekalipun panjang umurnya, wa nala minad dunya sururon wa an'uma, wa nala, dan dia meraih dari dunia sururon, kegembiraan, wa an'uma, dan berbagai macam kenikmatan, kabanin bana bunyanahu, seperti tukang bangunan yang membangun rumahnya, yang membangun sebuah bangunan, fa'aqomahu, sampai berdiri tegak, falam mastawa ma qad banahu, falam mastawa, maka ketika telah berdiri, ma qad banahu, apa yang sudah dia bangunnya, tahaddama, tiba-tiba bangunan itu runtuh. Orang yang mengejar dunia, meskipun kelihatannya dia senang, kelihatannya dia mendapatkan kegembiraan, kelihatannya dia bahagia, kelihatannya kehidupannya penuh dengan kenikmatan, tetap aja begitu di akhirat dia akan sengsara, dia akan celaka. Kalau dia cuma sibuk ngejar dunia doang, kalau selama hidup di dunia waktunya cuma dia habiskan untuk memenuhi kehobiannya, memenuhi kesenangannya sama kepengenannya, meskipun kelihatannya di dunia dia penuh dengan kenikmatan, kelihatannya bahagia, seneng, nanti di akhiratnya dia bakal sengsara. Sama kayak orang ngebangun rumah, kelihatannya mah udah jejeg, pas begitu udah berdiri tahu-tahu langsung runtuh begitu saja.
Apa Ustaz? Tahaddam, langsung runtuh bangunan. Jelas itu dah. Bang Uri nambahin. Pak Lurah kali cukup. Pak Guru, Pak Ketua kali enggak. Bang Budin, Kiai kali Kiai cukup. Mang Ayat, Bang Ges, ya. Ala innamad dunya ka ahlamina imin. Ingatlah, sesungguhnya dunia ka ahlamina imin, hanyalah seperti mimpi. Yang namanya mimpi itu cuma sebentar, cuma sementara. Dan cuma fata morgana. Fata morgana ya, bukan kenyataan. Paling yang nyata cuma ngimpi kencing doang. Pas ngimpi kencing, begitu bangun dipegang basah juga. Mau kencing panjang kok, kencing pendek sama aja. Cuma tipu daya. Apalagi mengimpi nerima duit banyak mah, ya pas bangun cuma nyesel doang, nyariin data duit gue taruh mana ya gitu. Cuma ngimpi doang. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu hanyalah seperti mimpi. Yang namanya ngimpi seberapa lamanya sih? Dan lagi kadang-kadang apa yang kita alamin di mimpi nggak sesuai dengan kenyataan. Apalagi kebanyakan kita mah emang ngimpinya cuma kembang tidur doang. Ma khairu aishin la yakunu bidaimi. Kehidupan seindah apapun, ma khairu aishin, kehidupan seindah apapun di alam dunia, la yakunu bidaimi, tidak akan terjadi selama-lamanya. Ya sama aja kayak kita ngimpi. Entar gue pas begitu bangun kembali ke dunia nyata, kembali ke realita. Lagi ngimpi mana indah buat ketemu cewek cakep lagi ngimpi. Pas bangun nengok ke samping, begitu lagi. Kehidupan seindah apapun, orang ngelihatnya ABC loh, itu orang mana hidupnya enak banget begitu. Tetap aja la yakunu bidaimi, tidak akan selama-lamanya. Pasti namanya kehidupan ini akan berakhir. Kalau kata Bang Haji Oma, pesta pasti berakhir. Apa Bang Ari? Yang kaya banget ya bakal ada ujungnya, bakal berakhir. Yang sukses banget ada akhirnya. Yang jabatannya tinggi banget ada akhirnya. Apalagi yang susah, pasti ada akhirnya. Semuanya pasti akan berakhir, tidak akan selama-lamanya. Ta'ammal, renungkanlah. Jangan pakai dinyanyiin Bang Budin. Renungkanlah.
ta'ammal, renungkanlah. Idza manilta bil amsi ladzatan. Idza manilta, apabila kamu mendapatkan bil amsi, di hari kemarin, ladzatan, sebuah kelezatan, wa'af naitaha, dan kamu sudah kehilangan rasa lezat itu, hal anta illa kahalim, bukankah kamu hanya seperti orang yang bermimpi? Hal anta, bukankah kamu illa kahalim, hanya seperti orang yang lagi mimpi. Kita makan sate, kata kita enak banget dah. Makan sop, kata kita enak banget dah. Makan pecak bandeng, pecak gerame, kata kita enak banget dah. Ya paling berapa lama sih ngerasain enaknya? Berapa lama sih ngerasain lezatnya? Yang ada kok begitu masuk tenggorokan udah nggak berasa apa-apa udah. Besok mau kita tadangin lagi kali, rasanya masih sama, coba dah. Mang Budin beli makanan sampai mahal banget dah di restoran bintang 6, kurang atuh bintang 7, puyeng. Di restoran paling mahal beli makanan yang paling mahal dah, perkutut goreng. Tetap aja besok kita tadangin lagi, masih sama nggak rasanya? Udah beda, udah hilang kelezatan. Ya tadi dah, paling lezatnya cuma sampai tenggorokan doang. Habis itu udah nggak berasa lagi. Ya kan berarti sama aja kayak orang ngimpi. Ngimpi seberapa lamanya sih ngerasain enaknya? Ntar begitu bangun udah habis kesenangannya, kebahagiaannya, kenikmatannya, udah habis sudah begitu bangun. Ingat, makanya jangan sampai kita cuma sibuk mikirin kehidupan dunia kita doang. Anggap aja kita mah di sini cuma sementara, nggak bakal selama-lama. Yang paling penting nanti di sono yang selama-lamanya. Jangan sampai lagi di dunia mah kita kayak orang seneng banget, duit banyak, harta banyak, rumah mewah, mobil mewah. Iya di dunianya, nanti di sono. Padahal yang di sono yang abadi, di sini cuma sementara. Jangan sampai kita lebih mengutamakan kehidupan kita di sini yang cuma sementara dibanding di sono yang memang selama-lamanya. Apa Mang Budin? Udah tuh. Jelas ya? Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'alallahi wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu
faqad dhahaba thulutha dinihi. Rawahu Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, orang yang pada pagi harinya, wa huwa yashku diqal ma'ashi, dan dia mengeluhkan kesulitan hidupnya. Pagi-pagi udah ngeluh kayak Bang Dikin, hidup gini amat ya rasanya. Orang yang di pagi harinya mengeluhkan kesulitan hidupnya, kesulitan ekonominya, permasalahan hidupnya, lagi ngeluh aja ngeluh. Mana ceritanya sama yang sama-sama sulit lagi. Kali kalau ngeluhnya sama yang kaya mah bisa ditolongin, bisa dibantuin. Ini memang senasib. Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia sedang mengadukan Tuhannya. Kayak kita kan lagi ngeluhin bini kita sama teman kita, tahu dah bini gua mah gitu. Ini juga sama dia. Kalau pagi-pagi dia ngeluh terkait kondisi ekonominya, terkait kesulitan hidupnya, berarti dia lagi ngaduin Allah. Tahu dah Allah gimana tahu ini. Dan jangan baikul. Kalau kata Ustaz Satiri, bukannya ngeluh, ini cuma cerita. Kon sama. Bang Nudin lagi pagi-pagi datang ke rumah Bang Uri, lagi ngeluh aja. Tahu ini gua mah begitu. Berarti seolah-olah dia sedang mengadukan Tuhan. Mana kerjaan kita lagi tiap hari ini? Ngeluh mulu. Ngapa Bang Budin? Hah? Ya Allah, lagi diomong-ngomongin aja sama dia. Mana ngeluhnya sama guru lagi. Aduh. Waman asbaha li umurid dunya hazinan, dan orang yang di pagi harinya lagi pusing mikirin urusan dunianya, bersedih karena urusan dunianya. Beda ya, pusing sama bersedih. Waman asbaha li umurid dunya hazinan, dan orang yang di pagi harinya bersedih karena urusan dunianya. Lagi nyender di pojokan, matanya kosong, dangak, ngeliatin ke atas, air mata lagi netes aja, mikirin hidupnya. Kenapa begini-gini amat sih dah? Lagi sedih aja. Jangan begitu Bang Sarip. Pagi-pagi lagi sedih aja. Pengen keluar rumah, bingung mau keluarnya kemana. Nelpon saudara yang ada dimarah-marahin doang. Minjem sama temen emang udah kebanyakan. Ujungnya sedih aja di rumah. Ya Allah, gini-gini amat hidup ya Allah. Beras kagak,
Mau kagak. Duit kagak. Lagi sedih aja pagi-pagi tuh mikirin urusan dunianya. Faqad asbaha sakhiton 'alallahi. Maka di pagi hari itu dia sedang marah kepada Allah. Nah, Allah dimarahin, Bang Udin sih. Lagi mikirin aja. Mana udah Sabtu ini, lempengan gajian. Apa Bang Ipul? Dana udah habis, belum ada yang nganterin lagi sedih aja di pojokan gitu. Berarti di pagi hari itu dia sedang marah kepada Allah. Ayo udah rasain aja masing-masing. Emang biasa kerjaan kita ini. Nah kalau protes jangan sama saya Ustaz, protes sama Rasul. Hadis ini soalnya. Waman tawaddo'a, dan orang yang merendahkan dirinya ligoniyin, kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba tuluta dinihi, maka telah hilang 2/3 agamanya. Telah hilang 2/3 agamanya. Ibarat kalau kayak bajai yang bannya ada 3, itu yang 2 hilang. Hilang 2/3. Ngapa Bang Arif? Orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, sampai rela disuruh ngapain aja. Pagi-pagi buta rata duduk di depan rumah orang kaya nungguin dibukain pintu, sampai menghinakan dirinya. Telah hilang 2/3 agamanya. Ngapa Bang Budin? 3-3nya kerjaan kita Bang Budin ini. Ngeluh ya emang tiap hari ngeluh mulu. Sedih ya emang tiap hari sedih mulu. DP sama orang kaya ya emang lagu kita. Ngarap kebagian, ngarah dikasih, ngarah dibagi, sampai DP, sampai rela disuruh ngapain aja. Udah tuh, hilang 2/3 agamanya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Makanya buang kebiasaan itu. Kalau kemarin-kemarin kita masih suka ngeluh, ini udah dibacain hadisnya. Ya kalau bisa jangan ngeluh lagi, udah terimain aja, emang Allah maunya begini. Kan susah Bang Uria, kagak tahan juga, pengennya ngomong juga udah, pengennya ngucap juga. Masih lama ini, masih lama ya. Waqala, dan beliau juga bersabda, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu terkutuk. Mal'unun ma fiha, terkutuk juga apa yang ada di dalamnya.
illa ma kana lillahi minha, kecuali apa yang dijadikan untuk Allah, kecuali apa yang dijadikan untuk Allah dari dunia itu. Semua yang ada di alam dunia ini terkutuk, kecuali apa yang dijadikan untuk Allah. Paham itu? Kita bisa jadi terkutuk kalau badan kita tidak kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kesehatan kita terkutuk kalau kesehatan itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Keluarga kita, jangan dah. Harta kita terkutuk kalau harta itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ilmu kita terkutuk kalau ilmu itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya semua yang ada di alam dunia ini terkutuk kecuali sesuatu yang dijadikan untuk Allah. Usaha kita, dagangan kita, kerjaan kita, apa yang kita punya, semuanya bisa jadi terkutuk kecuali apa yang kita jadikan, kecuali apa yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Usaha kita terkutuk kecuali kalau dari usaha itu kita makin semangat beribadah kepada Allah, hasil usaha itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kerjaan kita terkutuk kalau bikin kita jadi enggak ibadah kepada Allah. Apa yang kita dapat dari kerjaan kita terkutuk kecuali kalau hasilnya itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya kalau kita jadikan untuk ibadah kepada Allah, baru nggak terkutuk. Semuanya, apapun itu bentuknya. Jelas tuh? Gimana Ngomor? Paham udah? Pak Guru nambahin cukup. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi. Makanya anugerah apapun yang Allah berikan kepada kita, mau itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat hidup, nikmat masa muda, nikmat harta, nikmat ilmu, gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Baru ada nilainya tuh, nggak terkutuk jadinya. Gimana Bang Supri? Bang Supri nambahin ya? Cukup. Bang Udin jangan dimain, Bang Udin ngomong cukup udah tuh. Rawahu Abu Nuaim wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan Imam At-Tabrani. Dikit lagi ya, sampai bawah tuh tanggung. Faman aradallahu ayyattakhidahu waliyan karroha ilaihi dunya wa waffaqahu lil a'malis sholihati wa sahhalaha alaihi. Faman aradallahu, maka orang yang dikehendaki oleh Allah ayyattakhidhahu waliyan, untuk dijadikan kekasihnya, untuk dijadikan walinya,
karroha ilaihi dunya, Allah buat orang itu benci kepada dunia. Orang yang ingin dijadikan kekasih Allah atau dijadikan waliullah, pasti Allah bikin orang itu benci kepada dunia, benci terhadap kehobian, benci kepada hal-hal yang gak ada manfaatnya, benci kepada permainan, kesenangan, hura-hura, poya-poya. Pokoknya segala sesuatu yang bikin lupa dari Allah, orang itu benci, dibikin benci oleh Allah. Makanya sama kehobian juga kagak seneng, permainan kagak seneng, hal-hal yang gak ada manfaatnya gak seneng. Emang sengaja Allah bikin orang itu benci kepada dunia. Itu tandanya, tinggal kita lihat dah. Kalau kita masih seneng sama kehobian, seneng sama hura-hura, poya-poya, seneng sama takatsur, seneng sama tafakhur, berarti kita belum jadi kekasih Allah. Wa waffaqahu lil a'mali sholihati, dan Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengerjakan perbuatan baik, digerakin badannya untuk mengerjakan kebaikan, digerakin dirinya untuk mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, digerakin oleh Allah untuk menggunakan ilmunya beribadah. Pokoknya dia diberikan taufik untuk mengerjakan kebaikan. Wasahalaha alaihi, dan Allah permudah perbuatan baik itu untuknya, dibikin mudah. Tandanya seseorang ingin dijadikan kekasih Allah, mudah untuk mengerjakan kebaikan. Mudah aja. Kalau kita kan masih kadang-kadang Bang Dikin ya, yang ada gue malah begitu asal mau berangkat ngaji ada aja halangannya. Galak temen lah nyampe ke rumah, kita mau berangkat ngaji. Galak anak lah sakit, bini lah sakit. Ngapa Bang Muslim? Hah? Oh, nyamper ngaji. Kalau yang dipermudah, sampai kita nggak punya motor, ada yang nyamper boncengin kita. Jauh tempatnya, ada yang nyamper naik mobil, dipermudah namanya. Kagak punya rokok nih, ada yang beliin rokok. Nggak punya duit, nggak punya bensin, ada yang bagi duit buat beli bensin. Dipermudah namanya. Tadinya ngantuk bet kok, begitu ngaji jadi seger, dipermudah. Ini mah tadi seger sampai ngantuk. Tandanya seseorang ingin dijadikan kekasih Allah, ingin dijadikan waliullah, badannya digerakkan untuk berbuat baik dan dipermudah, dikasih bekalnya. Udah tuh, jelas ya. Kama waqa'a li ba'dihim, seperti yang terjadi kepada sebagian ulama. Fa innahu kharaja yatasayyadu fi barriyatin wa idza syabun rakaba asadan wa hauluhu sibaun falamma ra'athu ibtadarat nahwahu fazajara hasyabu
Thumma qala ma hadhil ghaflatu. Panjang amat ini ceritanya. Kita potong dulu deh ya. Seperti yang terjadi kepada sebagian ulama, fa innahu kharaja yatasayyadu fi barriyatin. Suatu hari dia keluar dari rumahnya untuk berburu di padang pasir. Wa idzan, tiba-tiba syabun rokaba asadan, ada anak muda lagi nunggang singa. Bukan kebo lagi tunggangannya, bukan Bang Budin, singa ditunggangin sama dia. Rokaba asadan, ada anak muda lagi naikin singa, nunggangin singa. Kali kalau nunggang sampi mah wajar, sampi kayak galak. Kali kalau naik kuda mah, naik onta mah biasa itu. Lah ini mah kendaraannya singa. Kalau kita lain ya, kalau kita kemana-mana bareng sama singa. Sampai di kamar tidur bareng sama singa kita. Wa hauluhu sibaun, dan di sekelilingnya binatang buas. Udahnya tunggangannya singa, yang ngiringin binatang buas. Bangsanya kita mau udah kaku, itu mati berdiri udah gitu. Apa bagus? Tarsan. Falamma ra'atuhu, ketika binatang buas itu melihat ulama tadi. Ya kan ada ulama pergi berburu, ketemu anak muda yang lagi naik singa sama dikelilingin binatang buas. Binatang buas itu ngelihat ulama tadi. Ibtadarat nahwahu, langsung binatang buas itu lari ke ulama itu, mengejar ulama itu. Lah anak muda mah singa ditaklukin, ulama dikejar sama binatang buas. Apa Ustaz? Jangankan binatang buas, kalau kata Ustaz Satiri mah sampai soang nyosor kita. Ayam pakai mendel, kagak takut siapisan. Besok bilang Ustaz, gua kan Ustaz, malah pakai berani tuh ayam. Fazajaroha syabu, maka binatang buas itu diusir oleh anak muda tadi. Karena ngelihat binatang buas itu pengen ngejar ulama tadi, diusir sama anak muda. Jangan digangguin ulama itu. Malah takluknya sama anak muda ini, sama ulama nggak takut pisan. Summa qala ma hadhil ghaflatu, kemudian anak muda itu berkata, ma hadhil ghaflatu, kenapa kamu lalai seperti ini? Anak muda ini ngomelin ulama tadi. Ishtaghalta bihawaka an ukhraka, kamu sibuk memikirkan, menuruti keinginanmu sehingga lupa
dari alam akhiratmu. Wa biladzzatika an khidmati maulaka, kamu sibuk mengejar kelezatan-kelezatanmu, memenuhi kelezatan-kelezatanmu, sehingga lupa dari berkhidmat kepada Tuhanmu. Anak muda pakai ngobrolin ulama, kiai ngapain sih pakai berburu, udah cakep-cakep di masjid, kacik nyari daging gitu. Awam udah cakep-cakep di masjid ngajar, kacik pengen berburu, pengen makan daging. Kenapa kiai lalai begini? Istagolta bihawaka, kamu malah menyibukkan diri untuk memenuhi kepengenanmu. Iya, emang semua orang gue pengen makan daging. Udah kiamat tungguin aja di masjid, jangan pakai kemari gitu. Kata anak muda. Apa guru? Wa billadzatika an khidmati maulaka, ngapain sih pakai pengen menuhin kelezatan, pengen dapat kelezatan, pengen rasain makan daging juga, sampai ninggalin khidmat kepada Allah, ninggalin ibadah kepada Allah, ngapain sih? Kalau ditanya tuh, mahadihil ghaflah, kenapa sampai lalai begini sih kiai? Kayaknya lagu apa sih gitu? Ya kalau bahas itu mah apa yang dicari sih kiai gitu. Aduh. A'taka dunya litasta'ina biha ala khidmatihi. Allah memberikan dunia kepadamu agar kamu gunakan itu untuk berkhidmat kepadanya. Kiai dikasih harta oleh Allah, tujuannya biar harta itu dipakai buat ibadah, dipakai buat khidmat kepada Allah. Faja'altaha dari'atan lil istigholi anhu, ini malah kamu jadikan alat untuk lupa kepada Allah. Alat harta itu malah dijadikan alat lil istigholi anhu, untuk melupakan Allah. Karena dia sibuk sama kehobiannya, sibuk sama kesenangannya, lupa dari Allah. Dan itu make harta yang Allah kasih untuk menopang ibadah kita. Nah, kiai itu harusnya harta itu dipakai buat ibadah, jangan dipakai buat ngikutin kehobian. Gimana sih kiai gitu kalau bahasa kitanya? Hah? Ya wali. Lah, makanya dia berani ngomelin ulama gitu. Kiai dikasih harta oleh Allah biar harta itu dipakai buat ibadah, bukan buat beli joran. Gimana sih kiai begitu? Ya kan ini kan berburu kan, cuma itu berburu daripada pasir, ini berburunya di empang gitu, beda tempat doang. Makanya kalau anak muda emak singa gua ape tunduk, binatang buas gua kagak berani deketin, ini karena
ulamanya lagi ngikutin kehobian, sampai binatang buas pengen ngejar dia. Amar, sampai soal. Summa kharajat ajuzun biyadiha syurbatu ma'in fasyariba wa nawalahu fasa'alahu anha. Kemudian keluarlah nenek-nenek namanya Biating, biyadiha syurbatu ma'in, dia menggenggam segelas air, fasyariba, kemudian pemuda itu minum. Wanawalahu, dan dia memberikan kepada ulama itu. Ada nenek-nenek datang bawa air segelas, pemuda itu minum air itu, kemudian dia bagi juga ulama yang tadi. Fasa'alahu anha, maka ulama itu bertanya kepadanya tentang nenek-nenek itu. Itu tadi siapa? Kok tiba-tiba datang ngasih air minum? Siapa itu? Pakai nanya, aneh. Faqala, maka pemuda itu berkata, menjawab, hiya ad-dunya, dia itu dunia. Wukilat bi khidmati, dia diperintah oleh Allah untuk melayani aku. Apa Pak Guru? Kalau kita betul-betul berkhidmat kepada Allah, betul-betul beribadah kepada Allah, dunia diperintah oleh Allah untuk melayani kita. Nggak pakai kemana-mana, atau datang nenek-nenek ngasih air. Emang di tengah gurun, nggak pakai nyari, enggak. Ngapa Bang Ipul? Kalau betul-betul berkhidmat Bang Ipul. Ulama sampai kalah tuh anak muda. Ama balagoka annallaha lamma khalaqaha qala man khodamani fakhdamihi. Wa man khodamaki fastakhdimihi. Bukankah sudah datang penjelasan kepadamu? Ama balagoka, bukankah sudah datang penjelasan kepadamu? Lah, harusnya kan kiai paling tahu, kan ulama pasti dong udah tahu penjelasannya. Annallaha lamma khalaqaha, bahwasanya Allah ketika menciptakan dunia, qala, Allah berfirman, man khodamani fakhdamihi, orang yang berkhidmat kepadaku maka layanilah dia. Allah perintahkan pada dunia, layanilah orang yang berkhidmat kepadaku. Itu perintah Allah. Dunia disuruh untuk melayani orang yang betul-betul berkhidmat kepada Allah dalam semua aktivitasnya.
Waman khodamaki, dan orang yang melayanimu, fastakhdimihi, jadikan dia pelayanmu. Dan orang yang mengejarmu, jadikan dia pelayanmu. Dibikin capek kita jadi pelayan dunia, ngejar kagak dapet, kagak cukup. Karena kita dijadikan pelayan oleh dunia. Kalau yang berkhidmat kepada Allah mah dunia disuruh melayani dia. Kalau kita ngejar-ngejar dunia, ujung-ujungnya kita dijadikan pelayan dunia. Lah bukannya kiai udah tahu itu penjelasan itu. Ngapain sih kiai? Pakai lagi ngikutin kehobian aja, bobojoran. Lagi berburu. Fa kharaja 'anid dunya wa salakat tariqo wa sara minal abdali. Setelah kejadian itu, maka ulama tersebut meninggalkan dunia. Dia tinggalkan kehobiannya, kesenangannya. Dia tinggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Udah kagak lagi hura-hura, poya-poya, takatur, numpuk-numpuk hartanya, membangga-banggakan apa yang dia miliki. Udah dia buang semuanya. Wasalakat toriko, mulailah dia menempuh jalan menuju Allah. Wasoro minal abdali, jadilah dia wali abdal. Kekasih Allah atau orang yang ingin dijadikan kekasih Allah pasti diberikan taufik untuk mengerjakan kebaikan dan dipermudah. Sampai lagi berburu ditemuin sama anak muda yang bikin dia sadar. Karena emang ditakdirin, diinginkan oleh Allah untuk menjadi waliullah, sampai akhirnya jadi wali abdal. Lah kita sampai di tempat ngaji, di tempat kebaikan, ketemunya sama teman yang bugono lagi, teman bugono lagi gitu. Udah tuh, dah sampai offset udah harus lewat. Jelas tuh ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup? Udah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.